Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam perkuliahan pengantar fotografi. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep motion blur. Teman-teman, semua peserta perkuliahan pengantar fotografi yang ada di kelas D, E, dan F, pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai konsep depth of field. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai konsep yang terkait dengan konsep depth of field, yaitu konsep motion blur. Konsep motion blur atau konsep yang menjelaskan mengenai aspek gerakan yang ada di dalam fotografi ini memiliki kaitan dengan konsep depth of field ketika kita kembali kepada konsep triangle exposure atau segitiga pencahayaan. Nah, kemarin dalam penjelasan mengenai depth of field, saya sudah menjelaskan pada teman-teman bahwa konsep depth of field itu adalah konsep yang terkait dengan ruang ketajaman yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan pemotretan. Nah, konsep depth of field ini salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan itu adalah aspek bukaan diafragma. Sehingga ketika kita memotret dengan mengutamakan aspek ruang ketajaman atau depth of field ini, maka kemudian pemotretannya kita kenal dengan pemotretan prioritas diafragma. Baru kemudian terkait dengan aspek exposure atau pencahayaan terhadap objek foto yang kita rekam, maka kemudian yang menyesuaikan adalah shutter speed atau kecepatan rananya. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam konsep motion blur ini kebalikannya. Ini adalah konsep yang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan aspek gerakan objek foto ya, untuk kemudian kita capture, kita record dalam kamera kita, sehingga di dalam sebuah gambar foto yang diam, ingat bahwa di dalam pembelajaran pengantar fotografi ini kita belajar mengenai still foto ya, sehingga di dalam gambar foto yang diam tadi itu ketika dilihat oleh audiens atau orang yang melihat foto kita, kemudian mereka punya persepsi akan adanya aspek gerakan dalam gambar foto kita. Itulah makanya kemudian muncul konsep motion blur ini. Nah, kalau kita mengutamakan aspek gerakan dalam gambar foto kita, maka pemotretannya kemudian kita sebut sebagai pemotretan yang memprioritaskan shutter speed atau pemotretan yang memprioritaskan rana. Oke ya, jadi kebalikannya dengan kemarin. Kalau kemarin dalam depth of field itu pemotretannya memprioritaskan atau mengutamakan diafragma. Kalau dalam konsep motion blur ini, pemotretannya memprioritaskan shutter speed atau mengutamakan shutter speed. Sehingga terkait dengan ketepatan pencahayaannya, maka kemudian nanti yang kita akan sesuaikan adalah kemudian diafragmanya. Oke teman-teman, sebelum kita jauh membahas mengenai konsep ini, mari kita lihat beberapa contoh apa sih itu konsep motion blur, seperti apa toh konkretnya gitu ya. Kita lihat beberapa contoh gambar foto yang sudah saya browsing ke internet. Nah, ini silakan kita lihat ya, kita lihat. Oke, nah ini salah satu contoh foto yang memanfaatkan aspek gerakan. Sekali lagi, memanfaatkan aspek gerakan. Ingat bahwa objek foto itu kan ada beberapa yang dia sifatnya bergerak. Oke ya, nah tantangan Anda adalah bagaimana kemudian mengkomunikasikan gerakan dari objek foto kita tadi itu kepada orang yang melihat foto kita. Sementara foto kita kan foto diam, gambar yang diam. Beda kalau Anda menggunakan kamera video atau movie. Dia akan merekam paling enggak 24 frame per detik, sekarang bahkan bisa lebih 30 frame per detik. Kemudian ketika dieksbisikan kepada audiens,
diputar dalam setiap 30 detik satu frame, maka dalam satu detik ada 30 frame yang muncul, itu kemudian orang langsung melihat itu sebagai gambar bergerak. Tetapi ingat, kalau dalam gambar foto kita yang kita hasilkan sebagai still foto, bagaimana kemudian orang yang melihat foto kita tadi itu kemudian punya persepsi bahwa oh ini objeknya bergerak nih. Kita lihat ya, contohnya seperti ini. Oke, nah kalau Anda lihat dalam contoh yang pertama ini, apa yang membuat orang kemudian punya persepsi bahwa mobil ini bergerak? Karena objek-objek di belakangnya, gedung-gedung, ya, objek yang diam ini dia blur. Blur akibat apa? Akibat kamera kita gerakkan. Coba Anda lihat ya. Nah, ketika kamera kita arahkan kepada taksi ini kan bergerak nih, bergerak ke arah kanan. Nah, pada saat itu kamera kita gerakan mengikuti gerakan taksi. Jadi dari ujung jauh sana, jauh di sebelah kiri sana, kamera kita arahkan ke taksi, kemudian kita mengikuti gerakan ke kanan, dari taksi ini. Sampai pada posisi yang kita inginkan, karena kita lepas, dengan posisi kamera tetap masih bergerak mengikuti gerakan taksi. Hasilnya apa? Hasilnya kemudian taksi yang bergerak ini akan terekam dengan tajam, tidak blur. Mengapa? Karena ada gerakan yang seirama antara kamera kita dengan taksi. Sementara gedung-gedung yang diam ini dia terekam blur. Kenapa? Karena dia diam sementara kamera kita seret ke kanan. Sehingga ketika orang melihat gambar foto seperti ini, kemudian orang yang melihat foto ini dengan sendirinya dalam otaknya kemudian muncul persepsi, oh ini taksi sedang jalan ini. Gitu teman-teman ya. Beberapa contoh ya terkait dengan aspek gerakan. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalau yang taksi kuning ini disebut kemudian hanya tekniknya panning. Nah, kalau yang kedua ini kita lihat. Oke, nah dengan cepat ketika Anda melihat, oh ini mobil yang sedang melaju cepat ini. Ini sebuah mobil ya sedang melaju dengan cepat di hadapan kita. Kenapa? Kita lihat bagaimana objek gedung ini terekam tajam. Sementara mobil ini blur. Blurnya ini bukan ketidaktajamannya ini beda ya konsep antara tidak tajam, tidak fokus dengan blur. Ya. Kalau tajam itu kan kemarin ketika kita membahas mengenai ruang ketajaman. Kalau fokusnya ada pada titik fokus yang tepat, maka dia akan terekam dengan tajam. Nah, kalau yang ini bukan tidak fokus, tetapi dia blur akibat ada gerakan, akibat objek ini bergerak. Nah, kalau kita lihat di sini, semua objek yang diam jalan, kemudian mobil-mobil yang diam di sini, ada gedung-gedung di belakangnya ini, semua terekam jelas. Ya. Kenapa? Karena mereka diam. Sementara mobil merah ini dia blur. Mengapa? Karena dia bergerak. Ini kaitannya dengan shutter speed. Oke, kita lihat lagi contoh pada gambar berikutnya. Ya. Kalau kita lihat tadi untuk taksi kuning dan mobil merah ini, mobilnya keduanya bergerak. Coba kita lihat ini. Ini yang contoh ketiga. Kalau Anda lihat, kita bisa sebetulnya mendramatisasi sebuah objek foto ya yang dia bergerak ke arah kamera kita atau menjauhi kamera kita, dan kemudian ketika kita rekaman gambar kita itu kemudian menunjukkan pada orang yang melihat foto kita sebagai objeknya tadi sedang bergerak. Ini yang kemudian kita kenal dengan teknik zoom blur ya. Kita memunculkan blur
blur pada area gedung, jalan ini blur gitu ya, melalui teknik zooming. Tentunya dengan ini syaratnya adalah kita menggunakan kamera yang dipasangi lensa vario, lensa yang bisa kita zoom in ataupun zoom out. Ini. Baik, teman-teman, itu tadi ini ya dari tiga contoh gambar di sini. Jelas sekarang apa itu aspek blur dalam still foto. Ya, sehingga muncul konsep motion blur. Blur yang muncul akibat aspek gerakan pada objek ataupun pada kamera yang kita pakai untuk memotret. Oke teman-teman, nah bagaimana sih kemudian cara kita menghasilkan gambar sebagaimana contoh 3 gambar tadi itu? Itu tentunya pertanyaan yang muncul pada teman-teman. Sekali lagi, pemotretan yang kita arahkan untuk menghasilkan motion blur ini, itu adalah pemotretan yang memprioritaskan shutter speed atau memprioritaskan rana. Sekali lagi, pemotretan yang memprioritaskan shutter speed atau memprioritaskan kecepatan rana. Artinya apa? Artinya dalam pemotretan ketika gambar contoh tadi itu, fotografer itu mengutamakan dulu pilihan shutter speed-nya, pilihan kecepatan rananya. Kalau Anda lihat nanti di dalam kamera DSLR yang Anda pakai, maka di dalam kamera tadi itu disediakan fitur shutter speed atau kecepatan rana yang bisa kita ubah-ubah value-nya atau nilainya. Kemarin sudah saya singgung bahwa shutter speed atau kecepatan rana ini di-coding dengan angka satuan detik. Itu ya. Sehingga nanti kalau Anda pilih angka, di situ berarti satunya detik. Kalau Anda pilih angka 1, berarti dia menunjukkan ada angka 1/1 detik. Kalau Anda pilih angka 2, berarti Anda memilih kecepatan shutter speed Anda itu akan bergerak pada kecepatan setengah detik. Angka 4 1/4 detik, 8 1/8 detik, 16 1/16 detik, dan seterusnya sampai bisa 1/4000 detik. Apa sih itu maksudnya? Shutter atau rana ya, itu adalah kalau Anda analogikan itu bisa kita sebut sebagai tirai tutup ya, tutup yang menghalangi antara sensor kamera kita, ini sensor kamera kita, di depannya ada tirai, ada shutter, ada rana tadi itu. Ketika Anda membuka diafragma, maka cahaya itu tidak akan mengenai sensor kamera yang ada di belakang layar ini, yang ada di belakang tirai ini. Cahaya hanya akan mengenai sensor ketika apa? Ketika ini kita buka, baru kemudian cahaya akan mengenai sensor kamera. Oke ya. Nah, kecepatan membuka inilah yang kemudian kita sebut sebagai shutter speed. Rana itu nggak membuka terus, tapi membuka kemudian menutup kembali. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nah, kecepatan membuka dan menutup kembali inilah yang kemudian kita sebut sebagai shutter speed. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa dalam memotret, karena kita berhitung mengenai aspek gerakan pada objek foto kita dan aspek gerakan pada kamera kita, maka sering kita sebut sebagai adanya shutter speed yang aman. Kenapa? Karena Anda akan mengendaki rekaman objek itu menjadi jelas, tidak blur. Ya, jelas tidak blur karena adanya gerakan objek yang tidak terekam dengan bagus atau karena adanya goncangan kamera. Ingat, kemarin saya sudah singgung bahwa ada shutter speed, angka shutter speed yang itu dianggap aman dalam praktik pemotretan, yaitu angka 125, atau artinya shutter speed itu akan membuka dalam kecepatan, dalam timing, dalam waktu
1/125 detik dan kemudian menutup kembali. Dalam angka itu, maka objek-objek yang bergerak itu sudah bisa di-freeze-kan, dibekukan gerakannya. Kamera atau sensor kamera hanya akan merekam satu scene pada gerakan objek tadi itu. Blur, ketidakjelasan gambar akibat gerakan objek itu muncul karena apa? Karena sensor kamera merekam objek yang bergerak dalam waktu yang lama, sehingga rekamannya akan banyak bertumpang tindih. Yang itu kemudian mengakibatkan adanya ketidakjelasan atau blur pada gambar. Kalau Anda ingin mudah memahaminya, kalau Anda punya dua tulisan yang sama persis, Anda ngeprint tulisan A, B, C gitu kan ya. Kemudian Anda gandakan dengan ukuran yang sama, Anda tumpuk nih. Ya. Yang satu tulisan tadi Anda fotokopi pakai fotokopi transparan gitu kan ya, pakai plastik mika, kemudian Anda tumpuk. Ketika numpuknya pas, maka jelas. Tapi begitu Anda geser dikit, tadi tidak jelas, blur. Merekam objek yang bergerak dalam waktu yang lama itu memunculkan blur seperti tadi itu. Nah, bukan berarti bahwa blur yang dihasilkan oleh perekaman kamera kita akibat pemilihan shutter speed yang rendah itu nggak bagus, enggak. Sesuai dengan tujuan pemotretan kita. Justru dalam 3 contoh tadi itu, kita memang sengaja memanfaatkan shutter speed yang rendah. Supaya apa? Supaya ada aspek gerakan yang terkomunikasikan kepada orang yang melihat foto kita. Oke ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai motion blur, berarti pemotretan ini kita prioritaskan pada pilihan shutter speed terlebih dahulu, pada pilihan shutter speed yang rendah. Oke ya. Nah, pada contoh yang panning tadi ya, kita lihat lagi pada contoh yang panning tadi itu, yang ini ya. Oke, yang ini fotografer sengaja memilih shutter speed yang rendah. Supaya apa? Supaya ketika kamera digerakkan dari kiri ke kanan, nanti gerakan pan ya, atau panning dari lensa kamera ke kiri, dari kiri ke kanan ini membuat objek yang diam ini menjadi blur. Ya. Kalau shutter speednya itu cepat, 1/4000 detik, maka ketika Anda pencet tombol pemotretan Anda, tombol shutter speed Anda, maka ya nanti hanya akan terekam satu scene dari arah gerakan tadi itu ya, sehingga tidak muncul blur pada objek di belakangnya ini. Itu teman-teman. Jadi makanya dalam pemotretan seperti ini, fotografer itu sengaja memilih shutter speed yang rendah. Oke, nah untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, kita kembali kepada simulator yang pernah kita pakai untuk memahami mengenai depth of field. Ya, simulator yang ada pada URL yang udah saya bagikan pada Anda ya. Nanti dibuka lagi, kita lihat pada simulator ini. Sorry, saya siapkan dulu ya ini. Oke, nah ini pada simulator ini oke, ini ya, kita lihat kembali pada simulator yang disediakan oleh Canon ini ya. Baik, nah kalau Anda lihat pada simulator ini, ya, objek yang dipakai untuk menjelaskan konsep aperture ini adalah sebuah model pesawat. Kalau Anda amati, dalam model pesawat ini ada aspek gerakan, yaitu pada baling-baling pesawat di sini. Nah, kita lihat
ini kan Anda melihat di simulator ini kan movie ini kan video ya, sehingga gerakannya muncul. Tapi kalau Anda kemudian diminta untuk membuat sebuah gambar foto, still foto diam, tetapi menyampaikan atau mengkomunikasikan bahwa ada gerakan pada objek foto yang Anda rekam. Bagaimana caranya? Sekali lagi, berarti kita pilih dulu shutter speed-nya. Kita prioritaskan dulu shutter speed-nya. Itu ya. Nah, oke, sebelumnya asanya kemarin kembali ya. Asa speknya kita pilih asa yang menjanjikan kualitas gambar yang bagus, asa yang rendah namanya. Asa, oke lah, kita set pada angka asa 100 di sini. Nah, sebelum kita mengubah mana antara diafragma atau shutter speed yang kita ubah dulu, yang kita pilih dulu, kita pilih shutter speed-nya dulu pada shutter speed yang rendah. Sekali lagi, pada shutter speed yang rendah. Kita pilih di sini misalnya pada shutter speed 10 detik. Kita lihat di sini exposure meter atau LED meternya menunjukkan pada posisi seperti apa. Oh, di sini ada pada area minus ke kiri, di sebelah kiri angka 0. Berarti ada ada exposure yang terlalu rendah. Intensitas cahaya yang akan mengenai sensor kamera terlalu rendah atau under expose. Bagaimana caranya kemudian? Ya udah, sekarang kita ubah-ubah diafragmanya. Untuk apa? Tujuannya untuk membuat cahaya yang masuk ini menjadi semakin banyak. Berarti diafragmanya kita ubah bukaannya menjadi lebih lebar. Kita geser ke angka yang lebih kecil. Geser, maka dia akan bergerak mendekati angka 0. Nah, oke. Pada posisi diafragma 6,7 ini kita dapatkan good exposure, pencahayaan yang pas, yang tepat. Dengan shutter speed seperti 10 detik yang kita pilih, gitu ya. Di sini pencahayaan yang tepat untuk kondisi cahaya yang ada pada pemotretan kali ini itu adalah aperture atau diafragma 6,7. Di sini Anda sudah siap untuk melakukan pemotretan. Kita lihat, kita coba, kita rekam gambarnya ya. Oke, nah. Oke, kalau Anda lihat ada blur yang ekstrim pada baling-baling pesawat ini. Ya. Pada baling-baling pesawat yang berputar ini terekam dengan sangat blur. Bahkan kemudian kayak sampai hilang gitu kan ya. Tentunya ini juga kurang mengkomunikasikan mengenai baling-baling yang sedang bergerak, ya, terlalu cepat, karena nggak kelihatan oleh mata kita. Ya. Oke, sekarang coba kalau kemudian kita ubah dengan shutter speed-nya kita cepatkan dikit nih, ya. Kita ambil pada angka 30 detik. Karena ini kita cepatkan, ya, berarti cahaya yang akan sampai kepada sensor kamera kita juga semakin lemah intensitasnya, karena hanya membuka dengan waktu yang lebih sebentar ya, sebelum kemudian menutup lagi. Dia bergeser ke arah minus. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita tambah bukaan diafragmanya. Oke, sampai pada angka 3,5. Di sini pencahayaannya tepat, good exposure. Siap kita rekam. Oke, kita lihat. Aspek blurnya masih cukup ekstrim. Kenapa? Karena baling-baling itu bergerak dengan sangat cepat nih. Baling-baling pesawat kan bergerak dengan putaran yang sangat cepat.
Tapi kalau kita bandingkan dengan foto yang tadi, ya dengan foto yang sebelumnya ini kan, ini yang sebelumnya udah hampir nggak kelihatan sama sekali. Beda dengan yang ini mulai kelihatan jejaknya nih, ya kan ya. Oke, kita lihat. Coba kita tambah lagi nih shutter speednya. Ya, kita tambah pada angka 1/60 detik. Tentunya di sini jadi under. Kenapa? Sekali lagi pada konsep dari angle exposure. Ketika ini kita tambah kecepatannya, semakin cepat shutter speed yang kita pakai, maka intensitas cahaya yang masuk ke sensor kamera akan semakin sedikit. Menuntut apa? Menuntut diafragmanya dibuka menjadi lebih lebar. Oke, 2,8 udah mentok ini, karena ini lensa yang dipakai. Lens speednya adalah 2,8. Oke, dengan shutter speed 1/60 kita masih bisa pakai bukan 2,8 untuk mendapatkan good exposure. Kita rekam. Oke, nah kalau Anda lihat, beda nih sekarang. Sudah mulai kelihatan ada baling-baling yang bergerak ya di sini. Pada angka kecepatan 1/60 detik. Sebetulnya 1/60 detik itu untuk merekam orang yang menggeleng ketika di foto atau orang yang bergerak melangkah ketika di foto itu udah bisa kita rekam dengan freeze atau beku. Tapi karena baling-baling pesawat itu cepet banget, maka di sini dia belum bisa kita bekukan. Tetapi ini kita sengaja untuk apa? Untuk menyampaikan, menginformasikan, mengkomunikasikannya ada aspek gerakan bahwa model pesawat ini hidup. Ditandai dengan baling-baling yang berputar seperti ini. Jadi dari sisi mengkomunikasikan pesan, maka dengan teknik motion blur seperti ini dengan mudah kita mengkomunikasikan mengenai aspek gerakan yang ada pada objek model pesawat di sini. Oke, coba kita lihat. Coba kita bandingkan, bagaimana kemudian kalau ini kita rekam dengan shutter speed yang tinggi. Kita pilih pada angka 1/1500 detik. Gitu ya. Tentunya karena di sini shutter speed-nya sangat cepat, 1 detik dibagi 1/1500 atau hanya 1/1500 detik membuka kemudian menutup kembali, tentunya cahaya yang sampai ke sensor kamera akan sangat lemah. Untuk bisa membuat good exposure, coba Anda di sini statusnya very underexposed gitu kan ya. Sangat under. Kalau kita rekam nanti gelap. Coba kita lihat ya. Nggak ada gambar. Tipis banget namanya. Ada tipis banget ini ya kan. Yang putih-putih kelihatan nih. Tapi sebenarnya kenapa? Karena di sini very underexposed. Ya. Mestinya kita ubah bukan diafragmanya, tetapi karena udah mentok pada yang paling lebar, kita nggak bisa lagi nih mengandalkan bukaan diafragma. Terpaksa kita harus meningkatkan kepekaan sensor kamera kita dengan mengubah ISO yang kita set di kamera kita. Oke, kita tambah menjadi lebih peka. Ya. Ternyata memerlukan kepekaan sensor kamera pada angka 3200 ISO. ISO 3200. Oke. Bahwa kemudian ini akan meningkatkan noise, iya, tetapi ya nggak ada pilihan lagi kan. Karena kita udah menggunakan bukaan diafragma yang paling lebar. Sementara kita memprioritaskan shutter speed pada angka 1/1500 detik. Untuk apa? Untuk mengatasi gerakan baling-baling di sini. Kita menginginkan gerakan baling-baling ini kita rekam menjadi diam, beku. Coba kita, karena udah good expose, kita lakukan pemotretan. Oke, apa yang terlihat? Kalau Anda lihat di sini, baling-baling ini menjadi tetap bekukan, meskipun di sini belum sepenuhnya beku, masih ada
sedikit blur. Tapi blur yang muncul di sini ini kurang informatif untuk menyampaikan bahwa baling-baling ini bergerak. Orang mungkin akan menganggap ini kok nggak fokus ya. Beda kan? Padahal ini sebenarnya blur, tetapi karena shutter speed-nya belum terlalu tinggi untuk kecepatan baling-baling ini, maka di sini masih ada sedikit blur. Coba kalau kemudian kita pakai shutter speed yang lebih tinggi lagi. Kita pakai pada angka 1/4000 detik. Tentunya di sini menjadi under ya. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Kita tambahkan ISO-nya. Oke, pakai ISO 6400. Kita rekam karena udah good expose. Kita rekam. Oke, kalau Anda lihat. Coba Anda perhatikan. Pada foto terakhir ini, karena kita memilih shutter speed yang tinggi, yang mampu membekukan gerakan baling-baling yang berputar, maka ketika orang melihat foto ini, orang tidak akan menerima pesan bahwa baling-baling ini bergerak. Orang akan memaknai bahwa objek foto yang berupa model pesawat ini sedang dimatikan. Buktinya apa? Baling-balingnya diam. Paham ya? Padahal kan bergerak nih. Tetapi karena eksekusi pemotretan yang kita lakukan, kita tidak memanfaatkan konsep motion blur tadi itu, maka orang bisa salah persepsi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang foto di sini, ya, jelas ini menunjukkan adanya gerakan baling-baling ini kan. Oh, ini pesawatnya dinyalakan ini. Baling-balingnya ada blurnya ini. Itu teman-teman ya. Oke, nah coba tadi ini kan pada gambar yang apa yang menunjukkan gerakan baling-baling tadi itu tadi sampai pada angka 1/90 detik ya. Coba sekarang kita rekam pada angka misalnya 1/125 detik deh ya. Supaya nanti bagaimana kemudian nanti beda pesannya lebih kuat yang mana gitu ya. Oke, ini kita kecilkan dioramanya. Oke, ya, masih pada angka 13, ayat 13, oke. Dengan ISO 6400, kalau usah kita ubah ISO-nya nggak masalah, oke ya. Kita rekam. Atau Anda mau turunkan supaya nanti kualitas kameranya bagus, oke. Kita pakai yang ASA 400 ada deh, gitu ya. Ini kita tambah bukaannya lebar lagi. Oke, pada angka 4, oke. Kita rekam. Setelah mendapatkan good exposure, ya, kita rekam. Oke, nah ini gerakan baling-baling gitu kan ya, di sini kelihatan ada gerakan. Oke. Nah, ini ya teman-teman, apa itu konsep motion blur. Sekali lagi bahwa di dalam pemotretan motion blur ini kita memotret dengan mengutamakan pilihan shutter speed atau kecepatan rana. Nah, pada aplikasinya tadi sudah saya contohkan ada berapa aplikasi yang bisa kita pakai. Kemudian ada muncul beberapa teknik yang digunakan oleh fotografer ketika mereka memotret untuk memunculkan aspek blur akibat gerakan ini. Tadi sudah sebut panning, yaitu ketika fotografer mengarahkan lensa kameranya pada objek foto yang bergerak, kemudian dia mengikuti gerakan objek foto tadi itu. Kalau objeknya bergerak dari sebelah kiri kita ke kanan kita, maka kita ikuti dari sisi kiri dengan lensa kita intip di jendela pengamat, bergerak ya seirama dengan gerakan objek foto kita. Kalau sudah pada posisi yang kita inginkan untuk kita rekam, kemudian kita pencet shutter speed-nya dengan catatan kamera tetap masih bergerak mengikuti gerakan objek. Hasilnya apa? Hasilnya kayak tadi ini, seperti ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Panning. Objek taksi yang bergerak ke arah kanan ini
terekam dengan jelas, sementara semua objek yang diam justru terekam dengan blur. Kenapa? Meskipun mereka diam, tetapi mereka melawan gerakan kamera kita. Lensa kita kan bergerak nih. Ini yang disebut sebagai teknik panning. Kemudian ini gampang kalau yang kedua ini, ya. Yang kedua ini fotografer men-set shutter speed-nya dalam shutter speed yang rendah. Karena rendah, maka ingat, kita sengaja pengen merekam objek diam ini dengan tajam, dengan tidak ada blur gitu ya. Tidak ada blur, tidak ada goncangan akibat gerakan, tapi objek yang bergerak ini kemudian terekam blur. Maka kita pilih shutter speed yang rendah. Karena rendah, maka kemudian kita pakai tripod. Supaya apa? Supaya kamera kita nggak guncang. Kalau kamera kita guncang, maka dia juga, objek-objek gedung ini juga akan blur. Blur bukan akibat dia bergerak, tapi akibat kamera kita yang guncang. Di sini kita pakai tripod, ya, tripod. Kemudian kita pencet shutter speed-nya ketika objek mobil ini ada pada posisi yang kita inginkan. Kemudian nanti mobil yang bergerak akan terekam blur, sementara gedung-gedung di belakangnya akan terekam dengan beku, diam, ya. Sehingga dengan mudah orang akan memiliki persepsi bahwa mobil ini sedang melaju kencang, ya. Ini motion blur. Kemudian kalau untuk yang teknik ketiga ini, ya, ini yang kemudian disebut sebagai zoom blur, ya. Jadi sebetulnya kalaupun dia diam, ya, objek ini, ya, selama dia sejajar dengan kamera kita, kemudian kita zoom in atau zoom out, ya. Oke, kita zoom out aja. Pertama caranya adalah lensa kamera kita zoom in kan ke mobil ini, kemudian kita fokuskan. Ingat, fokuskan supaya gambarnya tajam. Kalau udah fokus, kemudian kita tarik lensa kita untuk di zoom out. Sehingga awalnya kan yang kelihatan cuman bagian mobil ini, kemudian di zoom out kanan kiri, atas bawah, ini menjadi kelihatan. Ini kelihatan. Kita zoom out, ketika posisinya udah seperti ini, kita pencet tombol pemotretan kita, klik, maka yang muncul adalah objek-objek yang ada di kanan kiri yang diam ini, dia akan terekam dengan blur akibat ada gerakan zoom out. Ini teman-teman ya. Nah, banyak sekali nanti aplikasi yang bisa Anda terapkan dengan memanfaatkan konsep motion blur ini, ya, yaitu termasuk nanti ketika teman-teman misalnya, contohnya apa? Misalnya gini, Anda motret, ada kan burung yang dia itu pemakan ikan-ikan kecil, yang dia biasa memangsa ikan kecil di aliran sungai. Nah, gimana cara Anda untuk mengkomunikasikan bahwa burung tadi itu sedang menunggu mangsanya? Atau ketika beruang, ya, dia sedang menghadang menungguin lalu lalang ikan salmon di aliran sungai. Nah, sungainya mengalir. Bagaimana Anda mengkomunikasikan? Pakai konsep motion blur ini. Pilih shutter speed yang rendah, pertahankan supaya nanti kamera ini tetap kokoh diam, lakukan perekaman. Karena burung sedang menunggu itu diam, beruang yang nunggu ikan tadi juga diam, maka dia akan rekam dengan jelas, tidak ada blur pada rekaman burung ataupun beruang tadi itu. Tetapi sungai yang mengalir, air yang mengalir tadi itu akan terekam dengan blur.
sehingga bisa mengkomunikasikan bahwa ini beruang ini sedang menghadang atau menunggu munculnya ikan salmon pada aliran sungai. Burung ini sedang menunggu munculnya ikan-ikan kecil pada aliran sungai. Oke teman-teman, demikian ya perkuliahan kita pada kali ini mengenai konsep motion blur. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi Anda ya, sehingga keragaman teknik dalam memotret data yang Anda pakai bertambah, sehingga ketika Anda mengkonsep konten yang akan Anda komunikasikan kepada audiens Anda tahu kapan saat Anda menggunakan teknik motion blur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.